Are you okay? Episode final season 2 Hack Potential ini kemungkinan akan memberikan alur yang eksplosif untuk season berikutnya. Cerita dimulai dengan perjalanan Karadek yang mengantar Lucia bekerja. Hubungan mereka terlihat semakin serius, bahkan baru-baru ini Lucia memberinya hadiah berupa sebotol pasir gipsum langka. Di tengah perjalanan itu, Karadek menerima laporan kasus baru. Secara kebetulan, lokasi TKP berada di Hotel Blackwood, hotel tempat Lucia bekerja. Sementara itu di sisi Morgan yang mulai berangkat dari rumahnya. Eva sedang bersiap mengikuti pameran seni di sekolahnya, tetapi ia belum tahu apa yang ingin ia tampilkan. Morgan lalu menceritakan kisah tentang Roman kepada Eva, bagaimana menghadapi situasi sulit dan mencari inspirasi dari sebuah kenangan. That's usually when he would come up with something very special, and you will too. Kini berpindah ke TKP, Morgan baru mengetahui bahwa Lucia bekerja di hotel ini dan bertugas khusus menangani tamu VIP. Korban dalam kasus ini bernama Vera Hensley, seorang host televisi terkenal dalam program The Big Fix with Vera and Frank. Ia ditemukan tewas di dekat kolam renang hotel. Namun ada hal yang terasa janggal. Dilihat dari pakaiannya, Vera tidak tampak seperti seseorang yang hendak berenang. Staf hotel menyebutkan bahwa Vera sudah terlihat berbaring di sana sejak pagi, yang berarti kemungkinan ia telah tewas sejak malam sebelumnya. Morgan meragukan bahwa Vera tewas di lokasi kolam. Meski tubuhnya basah, rambut Vera masih tertata rapi. Jika seseorang memang berencana berenang, rambutnya seharusnya kering atau setidaknya tidak tetap mengembang seperti saat ini. Kemungkinan besar Vera tewas di tempat lain lalu dipindahkan ke kolam renang. If she was killed somewhere else, we better find out where before Vera's killer has time to clean it up. Penyelidikan dimulai dengan mencari informasi dari Lucia. Lucia mengkonfirmasi bahwa Vera tidak menginap di hotel ini, namun suaminya, Frank Hensley, sedang menginap sebagai tamu VIP yang identitasnya tidak boleh diumumkan karena statusnya sebagai figur publik terkenal. Saat Karadek meminta akses rekaman CCTV hotel, Lucia menemukan bahwa 2 dari 4 kamera tidak memiliki rekaman. Kamera yang hilang berada di area lift dan kolam renang. Karadek meminta tim IT hotel menyelidiki hal tersebut. Sementara itu, menemui Frank menjadi prioritas. Put our IT team on it. Let's go talk to your VIP. Mereka pun bertemu Frank di kamarnya. Frank mengklaim bahwa hubungannya dengan Vera bersifat romantis dan terbuka. Ia menginap di hotel sendirian dan tidak mengetahui bahwa Vera juga berada di sana. Morgan segera meragukan pernyataan itu. Di kamar tidur terlihat pakaian dalam wanita. Frank menjelaskan bahwa semalam ia mengadakan pesta dengan teman-temannya. Morgan lalu membuka website hotel dan mengakses daftar furnitur yang seharusnya ada di kamar itu. Ia menemukan beberapa benda hilang, lampu meja, tempat lilin kuningan, dan sebuah penyangga buku. Frank mengaku tidak tahu mengenai barang-barang tersebut. I don't know. Saat Karadek dan Morgan keluar kamar dan hendak turun menggunakan lift, mereka menemukan sesuatu yang mengejutkan. Ada darah di tombol lift. Frank akhirnya dibawa ke LAPD untuk diinterogasi. Morgan memilih menyusul belakangan. Namun dalam perjalanan, Morgan secara tidak sengaja melihat Lucia berbicara diam-diam dengan seorang pria misterius. Pindah ke ruang interogasi, Frank kembali menegaskan bahwa pernikahannya dengan Vera adalah pernikahan terbuka, sehingga motif perselingkuhan tidak masuk akal. Ia juga menegaskan bahwa ia bersama teman-temannya sepanjang malam pesta. Saat ini, bukti yang ada belum cukup untuk menahan Frank. Setelah itu, Morgan menemui Karadek. Ia tidak menceritakan apa yang ia lihat sebelumnya tentang Lucia, tetapi ia menanyakan mengenai pasir gipsum langka yang diberikan Lucia kepada Karadek. She's right. It is rare. Tak lama kemudian, tim berkumpul. Sidik jari berdarah di tombol lift telah dikonfirmasi cocok dengan darah Vera. Jika demikian, kemungkinan Vera datang ke kamar Frank saat Frank tidak berada di sana. Karena pasangan itu menyewa kamar yang bisa diakses oleh keduanya, asumsi sementara adalah Vera datang karena kesal melihat pesta yang diadakan Frank. Sementara barang-barang yang hilang dari kamar, sebagian ditemukan di tempat sampah dan di lantai kamar. Hal ini menunjukkan adanya perkelahian dan seseorang berusaha membersihkan jejak. Namun, satu benda masih belum ditemukan, yaitu penyangga buku. Alat yang sangat cocok dengan luka di kepala Vera. Sementara itu, 4 orang teman pesta Frank diidentifikasi.
Aaron Rothman, manajer Frank, Lois Mendel, produsernya, Talia Kras, penata gaya, dan Boyle Hollis, sahabat kampus Frank. Boyle sempat mengambil beberapa foto saat pesta berlangsung. Salah satu foto menarik perhatian Morgan. Di dalam foto itu terlihat seorang pria yang sama dengan pria misterius yang sebelumnya dilihat Morgan berbicara dengan Lucia. Morgan tetap tidak menjelaskan kecurigaannya secara langsung, tetapi ia meminta Karadec kembali ke hotel dan menanyakan pria itu kepada Lucia. Saat hendak pergi, tiba-tiba telepon di meja Morgan berdering. Yang menelpon adalah Willa Quinn. Ia memperingatkan Morgan tentang bahaya yang akan datang dan mengatakan bahwa dirinya bukanlah musuh. Willa menutup telepon sebelum Morgan sempat menjawab. Dalam perjalanan kembali ke hotel, Karadec memberitahu Morgan bahwa Willa pernah melakukan pertemuan rahasia dengan ayah Wagner. Jika itu benar, maka ada kemungkinan Kapten Nick Wagner juga terlibat. Kembali di hotel, Lucia tampak gugup saat ditanya tentang pria misterius itu. Ia mengatakan bahwa pria tersebut baru saja pergi beberapa menit lalu. Namanya Charles Hale. Lucia kemudian memberikan nomor telepon Charles kepada Karadec. Thanks. Kembali di LAPD, Charles telah tiba untuk diperiksa. Ia mengaku sebagai penggemar acara Vera dan Frank. Ia mengatakan bahwa ia hanya kebetulan melihat Frank dan menyapanya. Namun ia juga mengaku melihat seorang pria kulit putih berusia sekitar 40 tahun yang sedang mencari Vera, padahal Vera tidak berada di pesta itu. Charles bahkan memberikan sketsa pria tersebut. Sementara itu Morgan menemui Wagner. Ia bertanya secara langsung apakah Wagner bekerja dengan Willa dan ayahnya. Wagner dengan tegas membantah. Morgan mempercayainya. Bahkan Morgan mengajak Wagner bekerja sama dalam rencana untuk mendapatkan lebih banyak informasi. Kembali ke ruang utama, sketsa yang diberikan Charles diperlihatkan. Morgan dengan cepat menyadari sesuatu. Sketsa itu tampak seperti Frankenstein, gabungan dari 4 sahabat Frank menjadi satu wajah. Charles telah menipu mereka, dan saat ini ia sudah tidak dapat dihubungi. Tepat saat itu, Daphne membawa kabar penting. Unit Cyber LAPD berhasil memulihkan 2 rekaman CCTV yang sebelumnya hilang. Rekaman dari pukul 2 hingga 4 pagi ditampilkan. Di dalam lift, terlihat Lucia berada di sana pada waktu kematian Vera. Ia membawa troli. Ruangan pun mendadak hening. Karadec memberitahu bahwa Lucia sedang dalam perjalanan ke LAPD. Saat itulah Morgan akhirnya mengungkapkan apa yang ia lihat sebelumnya. Ia melihat Charles berbicara diam-diam dengan Lucia. Morgan juga mengingat beberapa kata aneh dalam percakapan mereka. Tak ada kota, musim semi, dan pohon beku. Morgan sendiri tidak memahami arti percakapan itu, tetapi yakin bahwa Lucia dan Charles memiliki hubungan dekat. Karadec menolak mempercayai kemungkinan tersebut. Ia meminta menjadi orang yang menginterogasi Lucia nanti. Dan akhirnya Lucia tiba untuk diinterogasi. Lucia menjelaskan bahwa malam itu ia pergi ke pesta Frank untuk membersihkan kamar. Karena itulah ia membawa troli. Tentang Charles, ia mengatakan bahwa Charles adalah seorang pebisnis di Los Angeles. Namun ketika Karadec menekan dengan pertanyaan lebih tajam, ketegangan mulai muncul di antara mereka. Karadec lalu membahas pertemuan rahasia Lucia dan Charles. Lucia mengatakan bahwa Charles terus menggodanya meskipun ia selalu menolak. Interogasi berakhir, Lucia pun pergi. Namun Morgan tidak puas. Ia merasa Lucia masih menyembunyikan sesuatu. Hal ini memicu pertengkaran antara Karadec dan Morgan. Karadec menolak mempercayai Lucia terlibat, sementara Morgan merasa Karadec tidak berani mengajukan pertanyaan sulit. I am not one of your kids, Morgan, so stop treating me like one. Keesokan harinya, Wagner dan Morgan menemui ayah Wagner. Morgan bersikeras ingin bertemu langsung dengan Willa, dan akhirnya pertemuan pertama Morgan dan Willa terjadi. Nick Wagner membuka pembicaraan. Ia menyadari bahwa keberhasilan karir ayahnya selama ini ternyata dibantu oleh Willa. Ayah Wagner yakin mereka tidak bisa membuktikan apapun. Namun Morgan mengeluarkan sebuah flash disk. Di dalamnya terdapat data panggilan, pesan, dan email ayah Wagner selama setahun terakhir. Entah benar atau tidak, namun data itu diperoleh dari Carlton Palmisano, seorang hacker yang pernah muncul di episode sebelumnya. Ancaman itu sebenarnya ditujukan kepada Willa, karena sebagian besar komunikasi di dalam flash disk tersebut melibatkan Willa. Willa terlihat gelisah.
Morgan kemudian menuntut jawaban tentang apa yang sebenarnya terjadi pada Roman. Namun Willa justru memperingatkan Morgan. Ia menyebut nama anak-anak Morgan dan mengancam keselamatan mereka. Willa lalu pergi, dan Morgan tidak tinggal diam. Ia mengikuti mobil Willa dan menabraknya dari belakang. Morgan tidak terima anak-anaknya dijadikan ancaman. Akhirnya, Willa mengatakan bahwa ia akan memberikan informasi nanti. Dan ia ingin melihat apakah Morgan benar-benar siap menghadapi kebenaran tentang Roman. Sementara menunggu informasi itu, Morgan kembali ke LAPD. Daphne menemukan data baru tentang Charles. Riwayat hidup Charles berubah-ubah. Ia pernah tinggal di Alamogordo, New Mexico, San Angelo, dan Texas dengan berbagai identitas. Hal ini menunjukkan bahwa ia adalah seorang penipu profesional. Morgan kembali menatap papan kasus. Charles masuk hotel di hari yang sama dengan Frank. Namun Frank adalah tamu rahasia. Pertanyaan muncul, bagaimana Charles tahu Frank berada di hotel itu? Morgan melihat botol pasir gipsum milik Karadec. Tiba-tiba intuisi muncul. Lucia lah yang memberitahu Charles. Di Alamogordo, New Mexico, terdapat White Sands, padang pasir gipsum terbesar di Amerika. Pasir yang diberikan Lucia bukan kebetulan. Lucia dan Charles pernah berada di tempat yang sama. Morgan segera menelpon Karadec dan menjelaskan deduksinya. Charles diberitahu keberadaan Frank agar bisa memerasnya. Jika Charles berhasil mendapatkan bukti bahwa Frank tidak setia, maka Frank akan membayar mahal untuk menjaga reputasinya yang dikenal sebagai pasangan romantis. Saat pesta berpindah ke kolam renang, Charles diam-diam masuk ke kamar Frank untuk memasang alat perekam. Namun Vera masuk dan memergokinya. Terjadilah perkelahian. Vera melempar lampu meja dan lilin. Charles kemudian memukul Vera dengan penyangga buku. Ia mengira Vera telah mati, namun Vera masih hidup. Ia mencoba kabur, menekan tombol lift, tetapi lift itu lambat. Ia kemudian berlari ke tangga dan akhirnya sampai ke kolam renang. Di sanalah ia kehilangan kesadaran dan meninggal. Lucia datang untuk membersihkan kamar, namun ada satu hal yang ia sembunyikan, yaitu ia pergi bersama Charles. Dan 2 rekaman CCTV yang hilang dihapus oleh Lucia. Morgan dengan berat hati menyimpulkan bahwa Lucia bekerja sama dengan Charles. Karadec terdiam, ia menutup telepon. I'm really sorry. Beberapa waktu kemudian, Karadec menemukan Lucia di sebuah lokasi terpencil. Charles berada di menara air sambil memegang senjata. Ia berniat bunuh diri. Karadec berhasil membujuknya menyerahkan diri. Setelah Charles ditangkap, Lucia bertanya bagaimana Karadec menemukan lokasi itu. Karadec menjelaskan bahwa ia menggunakan kata-kata aneh yang diingat Morgan. Tak ada kota, musim semi, dan pohon beku. Sisanya, Karadec hanya mengikuti nalurinya saja. Dan akhirnya menemukan tempat ini. Lucia kemudian menceritakan kebenaran, Charles adalah mantan kekasihnya. Setelah putus dengan Karadec, Lucia bertemu Charles di New Mexico. Charles berjanji ingin berhenti menjadi penipu setelah mendapatkan cukup uang. Lucia mempercayainya. Ia membantu Charles dengan memberikan informasi tentang tamu hotel kaya. Namun Charles tidak pernah berhenti. Lucia akhirnya meninggalkannya. Ketika Lucia kembali bersama Karadec, Charles mengikutinya ke Los Angeles. Ia memeras Lucia agar terus membantu. Jika tidak, ia akan membongkar semuanya kepada Karadec. Karadec sendiri mendengarkan tanpa emosi. Ia hanya menanyakan satu hal, di mana penyangga buku yang digunakan untuk membunuh Vera. Kasus akhirnya dinyatakan selesai. Namun masalah besar belum berakhir. Di LAPD, Wagner membawa file yang dikirim oleh Willa. File tersebut berisi informasi tentang seorang agen FBI bernama Layla Flynn. Agen itu terbunuh tepat saat Roman menghilang. Ternyata, Lila memiliki sisi gelap. Ia menjual informasi rahasia, mencuci uang, dan melakukan berbagai kejahatan. FBI mencurigai Roman bekerja sama dengannya. Dan ketika Lila memutuskan untuk mengaku, Roman diduga membunuhnya. Rekaman CCTV jalan menunjukkan seorang pria mengenakan jaket di luar rumah Lila pada malam pembunuhan. Mobil di lokasi itu, Morgan menyadari sebagai mobil milik Roman. Skandal ini terlalu besar. Willa membantu FBI menyembunyikan informasi tersebut. Morgan sangat terpukul. Sebagian dirinya mengatakan bahwa Roman bersalah,
sehingga ia meminta Selena untuk berhenti mengerjakan kasus Roman karena akan menghancurkan tim unit kejahatan besar LAPD. Namun Selena menolak menyerah. Ia meminta Morgan tetap melanjutkan penyelidikan karena bukti yang ada belum tentu benar. We'll do it together, okay? Morgan lalu pergi ke pameran seni Eva. Eva menggunakan karya seni yang terinspirasi dari Roman. Morgan berpura-pura tersenyum bahagia. Tepat saat itu, Wagner menelpon. Ia mengatakan bahwa ayahnya memberikan nama mantan agen FBI yang mengetahui kasus Roman. Wagner berencana bertemu orang tersebut. Morgan memaksa ikut. Wagner pun memberitahu lokasi pertemuan, Rancho Park, pada jam 9.30 malam. Morgan segera menyusul. Namun di sisi lain, Wagner telah tiba lebih dulu. Dari pesan ayahnya, ternyata pertemuan sebenarnya dijadwalkan pada jam 9 malam. Scene penutup pun dimulai. Morgan masih dalam perjalanan pada jam 9:10 malam. Di sisi Eva, dari kejauhan, seorang pria misterius mengawasinya. Sementara Karadec harus melihat Lucia menjalani prosedur sebagai tersangka. Dan akhirnya Morgan tiba di Rancho Park. Ia berjalan pelan dan menemukan Wagner dalam kondisi sekarat. Season 2 berakhir dengan nasib Nick Wagner yang belum jelas. Apakah ia dijebak oleh ayahnya sendiri? Dan apakah cerita tentang Roman dan Lila Flynn benar seperti yang diberikan oleh Willa Quinn? Semua jawaban akan menunggu di High Potential Season 3.